Bapak Ibu sidang kedukaan yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, shalom. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bersama kehidupan keluarga yang berduka, keluarga Sauteru Lekatompesi, atas dipanggil pulangnya orang tua terkasih almarhum Bapak Frederick Hendrik Sauteru kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Di saat ini kita akan ada dalam ibadah pemakaman bagi almarhum Bapak Frederick Hendrik Sauteru dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, acara seremonial yang di dalamnya penyerahan jenazah dari keluarga kepada Majelis Jemaat GPM Ratu Halal. Yang ketiga, ibadah pemakaman yang di dalamnya pembacaan daftar riwayat hidup almarhum, kata-kata pelepasan dan ucapan terima kasih dari keluarga. Yang keempat, doa syukur pemakaman. Kita beranjak pada acara selanjutnya, penyerahan jenazah dari keluarga kepada Majelis GPM Ratu Halal. Terima kasih. Kami keluarga besar Sauteru Lekatompesi dengan ingin menyerahkan jenazah almarhum Bapak Frederick Hendrik Sauteru kepada Majelis Jemaat GPM Ratu Halal untuk ada dalam ibadah pemakaman. Kami Majelis Jemaat GPM Ratu Halal menerima jenazah almarhum Frederick Hendrik Sauteru untuk ada dalam ibadah pemakaman. Terima kasih. Sidang kedukaan yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam ibadah pemakaman saat ini. Dan ibadah pemakaman ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ajang Lehan, didampingi oleh Bapak Ibu, selamat sore, shalom. Kita mulai ibadah pemakaman di saat ini, dan oleh karena itu kita tentu kita semua berdiri, dan sementara berdiri kita bersama-sama kita menyanyikan dua selamat lagu yang membuat ayat 1 dan 2. Kekasih jiwa dekatlah menghalis kami Yesus. Yang rasa berat
disediakan padamu oleh Yesus. Baik Allah bernyanyilah, puji Yesus Tuhannya, oleh Engkau pun mana kekasihku Yesus. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Ialah yang menjadikan kita dan almarhum Fredrik Henryk Salhuteru untuk gambarnya, dan tidak pernah meninggalkan kita binasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Juga menyertaimu. Amin ya amin. Haleluya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah kelas penduduk kita yang terambil dari ayat 1 ayatnya yang ke-21. Sebentar berdiri kita memuji Tuhan dalam sebab nama dan Tuhan. Aku lari akan cari tempat yang senang. Silakan duduk dan berturut-turut. Kesempatan diberikan kepada kedua suara umat di Jakarta, Bapak Rini dan pelayanan perempuan Eden untuk membuatkan kirim pujiannya. Sekali lagi secara berturut-turut diberikan kesempatan kepada umat di Jakarta, Bapak Rini dan pelayanan perempuan Eden.
permata. Orang kaya lipat aja di permata. Orang kaya lipat aja di permata. Bagaikan
dan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami selama-lamanya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi diperanakan, sampai selama-lamanya Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Engkau memperkenankan kami mencari waktu dalam kesempitan. Kami bersyukur walau jalan dan rancanganmu sudah selaki dalam keadaan dan kehidupan. Padamu Tuhan, pengetahuan dan harapan kami. Kami yang percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang Ini dan selamanya. Amin. kesempatan berikut diberikan kembali kepada pelayanan perempuan kota dan gereja Masehi hari ke-7 untuk secara betul-betul membawakan hidup. Kehidupan hidup ini kami bawa hanya padamu, bersyukur atas kehendak-Mu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan berikanlah ketabahan hidup ini, agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur
hidup ini kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan berikanlah ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan. Bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Tuhan berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini. Agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Tuhan berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini. Agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini.
Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Jemaat Latuhan. Daftar riwayat hidup almarhum. Nama lengkap Frederick Hendrik Salhuderu, biasa disapa hari-hari Bapak Adi. Tempat tanggal lahir Ambon 9 Desember 1962. Meninggal dunia hari Jumat 10 Juli 2026 jam 9:10 WIB di rumah disebabkan karena sakit. Usia pada saat meninggal 63 tahun 7 bulan 1 hari. Almarhum meninggalkan 3 orang anak, 3 orang saudara. Almarhum berdomisili di unit 3 sektor Evata. Atas nama majelis jemaat, atas nama majelis dan seluruh warga jemaat GPM Latuhala mengucapkan turut berduka cita bersama keluarga yang berduka. Demikianlah daftar riwayat hidup almarhum. Doa dan harapan dalam iman yang sungguh, almarhum diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan. Latuhala 11 Juli 2026. Majelis Jemaat GPM Latuhala. Ketua Pendeta Ahetarium, Sekretaris Penatua THR de Fredes. Kita puji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan yang lama 170 pada hari. Betapa baik dan senang bersandar padamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, pertama Tesalonika 3, pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pertama Tesalonika 4, pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi sebelum membaca, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Menyadari sungguh akan kelemahan dan keterbatasan yang ada pada kami. Kami mohon lengkapilah kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat daripada-Mu,
sehingga kami mampu mengerti dan memahami maksud daripada kebenaran firman. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan keluarga saudara Ketumpesi yang berduka di saat ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarnya. Amin. Pertama Tesalonika 4 pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya ke-18 dengan perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyusun Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, secara khusus keluarga besar Saudara yang berduka cita di saat ini. Ada satu peristiwa mengerikan yang terjadi pada 1 bulan lalu, ketika terjadi kecelakaan di tengah laut. Ada satu buah speedboat dengan 10 orang penumpang dari pulau yang terpencil hendak menuju kota kecamatan. Tapi naas menimpa mereka, dan dari peristiwa itu 8 orang itu dinyatakan hilang dan 2 orang dinyatakan selamat. Dari peristiwa ini ada pertanyaan, apakah Tuhan itu adil? Karena 10 orang, hanya 2 orang yang hidup, tapi 8 orang dinyatakan hidup. Pertanyaannya juga, apakah doa 8 orang yang hilang ini tidak didengar, dan hanya doa 2 orang yang selamat ini yang didengar? Apakah di dalam peristiwa itu Tuhan hanya membuka mata melihat 2 orang yang selamat, sementara tidak melihat 8 orang yang tidak selamat? Jadi sudah tentu pertanyaan-pertanyaan ini banyak muncul di benak dan pikiran orang yang menyaksikan dan mendengar peristiwa. Dan sudah tentu pasti semua orang juga punya jawaban berbeda-beda terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi
Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal menarik dari peristiwa ini. Yang pertama, dari peristiwa kecelakaan ini, kalau seandainya tidak ada yang hidup, maka mereka tidak mungkin menceritakan awal bagaimana sampai terjadi peristiwa kecelakaan. Tetapi mereka ada yang hidup agar mereka menceritakan kasih setia dan kuasa Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dari peristiwa ini kita lalu menarik satu kesimpulan bahwa hidup dan mati seseorang itu telah diatur oleh Allah dengan cara, tempat yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa hidup dan mati itu ada di dalam rencana dan kendali Allah. Jadi kematian masing-masing orang itu telah ditentukan oleh Allah sebagai Sang Pencipta. Waktunya, tempatnya, caranya, itu semua menjadi rahasia dari kehendak Tuhan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita bersama tadi mengisahkan tentang bagaimana kita diberikan kekuatan dan pengharapan dalam situasi apalagi di dalam suasana atau situasi duka yang dirasakan oleh keluarga saat ini. Dalam suasana duka seperti ini, maka Allah hadir untuk memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang. Ada tiga hal yang sangat menarik yang menjadi dasar iman dan kekuatan bagi kita, secara khusus keluarga yang sementara berduka saat ini. Hal yang pertama adalah pengharapan akan Tuhan kita. Firman Tuhan tadi menegaskan bahwa kita memiliki pengharapan akan kebangkitan dari kematian. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dan semua orang pasti kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kasih, iman dan pengharapan. Kemudian hal yang kedua, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa orang-orang yang telah meninggal dalam Dia. Ini adalah sebuah pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang, dan ini juga menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari sebuah kehidupan secara iman, tetapi permulaan dari kehidupan secara rohani, secara iman. Dan hal yang ketiga adalah pertemuan dengan Tuhan.
Setiap orang akan berjumpa dengan Tuhan sebagai Sang Penciptanya. Dan kematian adalah jembatan emas yang harus dilewati oleh semua orang untuk berjumpa dengan Yesus. Almarhum Peri ini sudah boleh melewati jembatan emas untuk berjumpa dengan Allah sebagai Sang Pemilik hidup, yaitu lewat kematiannya. Jadi di saat ini kita semua ada di dalam suasana kita, keluarga satu diri, secara khusus anak-anak yang ada. Tetapi sebagai orang percaya kita memiliki harapan tentang janji Kristus yang tidak pernah ia dekati. Ia berjanji dan ia akan menepati janji. Dan dalam sebuah keyakinan sebagai orang percaya bahwa peristiwa-peristiwa kita seperti yang dialami saat ini adalah rencana terindah dari Tuhan. Dan percaya bahwa air mata kita yang bercucuran karena duka cita ini, Tuhan akan berubah menjadi berkat sukacita yang besar anak-anak dan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati semua dan secara khusus memberikan berkat kekuatan dan kemuliaan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Jemaat diserahkan berdiri untuk secara bersama-sama kita mengucapkan kita. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini kita menerapkan pengakuan iman resmi kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan bumi dan kepada Yesus Kristus dan kepada Kudus yang menyebabkan Tuhan Yesus di sana sebenarnya turun dalam kita yang kita lakukan mereka dan akan bersama untuk menghadiri pemilihan. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari yang tidak hidup. Jemaat diserahkan dan kesempatan terakhir diberikan kepada pemberian suara keluarga Sakutelu, dilanjutkan dengan pemberian suara Majelis Jemaat Al-Hamad untuk secara berturut-turut membawakan kidung kasih kepadanya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji
Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Harta yang tak ternilai dan abadi.
Mari jemaat kita dalam doa secara bersama dan berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus, bersama-sama dengan keluarga besar seperti itu, kami datang mengambil Tuhan dalam kekudusan. Kami selalu mengucap syukur kalaupun di tengah-tengah duka cita yang seperti yang dialami saat ini. Kami mengucap syukur karena kami percaya Tuhan Yesus itu begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus itu begitu luar biasa untuk keluarga. Apapun yang terjadi, duka sekalipun, tetapi inilah bukti bahwa Tuhan selalu mengasihi dan mencintakan semua, secara khusus keluarga seperti anak-anak dari almarhum yang berduka cita besar. Tuhan bersama-sama keluarga dan jemaatnya, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau sudah boleh memberikan kesempatan untuk Allah Frederick Hendrik Saputeri dilahirkan ke bumi. Ia menjalani masa-masa kecil dari seorang anak. Ia bertumbuh dewasa dan membangun kehidupan kita. Tuhan, Engkau telah memanggil pulang almarhum. Kami mohon kepadamu, kalaupun ada hal-hal yang semasa hidupnya almarhum lakukan yang sesuai dengan kehendak, menyakiti sesama atau hal-hal yang mendatangkan dosa dan salah, Tuhan ampuni agar tidak menjadi beban untuk keluarga dan anak-anak yang ia tinggalkan. Tetapi kalau seandainya semasa hidupnya hal-hal yang ia lakukan mendatangkan kebaikan bagi sesama, hal-hal yang ia lakukan untuk Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang ia lakukan, Tuhan coba menjadi berkat yang berlimpah untuk keluarga besar seperti yang tinggalkan. Tapi secara khusus Tuhan robah menjadi berkat untuk anak-anak. Almarhum akan kembali pada pengakuan di surga. Terimalah dan sambut almarhum dan berilah kepadanya tempat sebagai waris dalam kerajaan surga. Kami berdoa mohon kekuatan dan hiburan kepada keluarga besar seperti secara khusus anak-anak yang berduka. Sesuai dengan janji Tuhan, mata yang bercucuran dari anak-anaknya ini, keluarga karena duka cita ini, Tuhan akan ubah menjadi berkat yang berlimpah. Beri kekuatan dan hiburan kepada Tuhan. Anak-anak terkasih yang ditinggalkan, mereka pasti membutuhkan kasih sayang dan support dari seorang bapak. Tapi kini mereka tidak lagi punya bapak
Kami meminta Tuhan Yesus selalu hadir untuk menjadi orang tua, menjadi seorang ayah yang agung dan penuh kasih kepada anak-anak yang ditinggalkan, agar mereka tidak merasa kesedihan dalam hidup ini. Tuhan memberkati anak-anak dan keluarga Saksi Biru. Tuhan memberkati semua orang yang pernah melayani almarhum semasa hidupnya sampai ketika ia jatuh sakit dan saat sampai kepada tempat perhentian yang terakhir. Bahkan kami semua sebagai negeri dan jemaat, kami yang datang dengan puji-pujian kami, tangga-tangga sama gereja kami yang telah memuliakan namamu untuk memuji Tuhan, tetapi juga memberikan kekuatan dan perlindungan kepada keluarga lewat doa kedua dan puji-pujian dan sembahkan. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan, kami akan melepaskan almarhum kembali ke Tuhan di surga, dan kami akan mengesah di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari kata. Amin. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk menyampaikan kata-kata ucapan. Terima kasih. Bapak Ibu sidang pegawai yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang sangat dikasihi. Ketika di hari kemarin, Jumat 10 Juli 2026, Tuhan menyatakan kehendak bebasnya memanggil pulang kepada Bapa di surga orang yang sangat kami cintai dari sisi kehidupan kami, keluarga besar Salvador Legato Besi, almarhum Bapak Fredrik Hendrik, yang dalam kesehariannya biasa disapa Bapak Ate. Dan ketika peristiwa ini terjadi, kami keluarga tidak sendiri. Kami ditopang oleh orang-orang yang telah membantu kami, memberi sumbangan bagi kami keluarga. Untuk itu di saat ini, izinkanlah beta menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama bagi Bapak Raja Negeri Latuhalat, Sanyiri Negeri dan keluarga, Ketua Majelis Jemaat GPM Latuhalat dan staf Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Anton Jamilan, Penatua Diaken yang sementara melayani ibadah di saat ini, Ibu Pendeta Lia Papiraya, Bapak Pendeta Amos Papasoka, Bapak Niki Maulani, keluarga Pati Pelovi Soplantila, keluarga Ibu Astrid Soplantila Nirahua, keluarga Bapak Roland Lekatompesi, keluarga Bapak Beni Lekatompesi, keluarga Bapak Ferlian Lekatompesi, keluarga Bapak Feki Lekatompesi, keluarga Ibu Mei Salvadero Lekatompesi, Ibu Risna Risakota Lamia, keluarga Nona Oba Lekatompesi, Ibu Min Lekatompesi Yakob, Bapak Onco Matulesi, Bapak Marlon anggota yang sudah menyiapkan Yarahat bersama bapak-bapak yang lain, trompet jemaat Latuhalat, Bapak Teni Lekatompesi dan teman-teman yang sudah menyiapkan peti jenazah, keluarga Bapak Arter Mahuleke, keluarga besar pelayanan perempuan sektor Epata Jemaat Latuhalat, keluarga besar pelayanan laki-laki sektor Epata Jemaat Latuhalat, paduan-paduan suara yang telah mengisi liturgi kebaktian pemakaman di saat ini, trompet jemaat yang sudah melayani ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman di saat ini,
Terima kasih kami sampaikan Tuhan pemberi berkat yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan pada akhirnya, jikalau dalam perjalanan kehidupan orang tua kekasih ini, melalui perkataan perbuatan dari almarhum yang melukai dan menduka citakan hati Bapak Ibu sekalian, dari tempat ini kami mohon dimaafkan. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk setelah selesai ibadah pemakaman di saat ini, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti doa syukur pemakaman. Demikian ucapan terima kasih. Selamat sore dan shalom. Khidmat dimintakan untuk kita secara bersama-sama memuji Tuhan dan menyanyikan doa bersama nomor 22 ayat ini. Nantilah hai jiwa hendak sabar. Di dunia ini kita tidak punya tempat tidur, tetapi Allah telah menyediakan bagi kita suatu kediamannya. Dengan keyakinan itu, marilah kita membawa jenazah Allah kredit yang ke tempat pemakamannya dan kita serahkan Allah. Kesempatan diberikan kepada keluarga untuk akhir dan sebaliknya.
diangkat. Diangkat. Coba tes dulu. Hidup. Ya sudah. Jemaat, mari kita melanjutkan akan ibadat pemakaman di tempat pemakaman ini, dan kita menyanyikan dua sahabat lama nomor 98 pada ayat. Di rumah tempat yang senang di mana tidak lagi perang. Saudara-saudari, kini kita akan memakamkan jenazah almarhum Fredrik Hendrik Sabtio. Marilah kita menyerahkan badannya kepada Tuhan. Selaku orang-orang percaya, kita yakin akan sabda Yesus Kristus bahwa apabila segala yang mati mendengar bunyi suara Anak Allah, orang yang mendengar dia pun akan hidup. Karena kelemahan seringkali sabdanya kita lupakan, tetapi sabda Allah kekal selama-lamanya. Marilah kita letakkan jenazah almarhum dengan damai pada tempatnya yang terakhir. Peti jenazah diturunkan. Jenazah almarhum Fredrik Hendrik Sabtio segera akan dimakamkan. Namun pengharapan kita tidak berakhir di tempat ini. Kita sepenuhnya mempunyai pengharapan yang kokoh terhadap Yesus Kristus yang adalah sumber tolong kita. Dia sendiri akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya, termasuk almarhum Fredrik Hendrik Sabtio. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup kalaupun ia sudah mati." Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dijadilah bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian doa sobat lama nomor 186 pada ayat yang pertama. Tuhan pilih kami dengarlah doa. Marilah kita mohon janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada selesai Bapak Ibu disilakan untuk kembali ke rumah untuk kita lanjutkan dengan ibadah syukur dan pada hari
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibadah pemakaman bagi almarhum Bapak Fredrik Hendrik Sautero Lekatompesi telah selesai dengan segala baik. Dan di saat ini kita akan ada dalam doa syukur pemakaman, dan doa syukur ini akan dipimpin oleh Diaken Florence Resmussen. Sidang kebukaan yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam doa syukur di saat ini, mari kita sama-sama menyanyi dari dua sahabat lama nomor 221 baitnya yang pertama. Tuhan harus serta aku kalau tidak aku sesat. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih yang kami berikan kepada Mulia Allah ya Tuhan kami, karena begitu besar cinta kasih Bapa dalam seluruh kehidupan kami, sehingga ibadah pemakaman dari almarhum Fredrik Hendrik Sautero pun berjalan dengan segala baik. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga yang boleh ditinggalkan, biar Tuhan selalu dan senantiasa berkati kehidupan mereka, bagi ketiga anak kekasih bersama dengan saudara-saudara. Tuhan senantiasa beri penghiburan, kekuatan selalu bagi mereka, agar mereka boleh melewati semua ini dengan segala baik. Biar Engkau berkati seluruh kehidupan kami yang boleh hadir di saat ini, untuk sama-sama boleh ada dalam ibadah dengan kami di saat ini. Dan Engkau berjaga lindungi kami dengan perjalanan pulang kami masing-masing, baik kami yang ada di dalam jemaat GPM Latu Halal, maupun kami yang berasal dari jemaat-jemaat tetangga. Senantiasa Tuhan jaga lindungi kehidupan kami, dan berkati kehidupan kami, agar ketika kami sampai di kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, ada ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kami naikkan kepada Allah Tuhan kami. Bapa di surga, seluruh kehidupan kami semua kami bawa, kami taruh di dalam tangan kasih Bapa. Inilah doa dan sembahyang kami di sore hari ini Tuhan. Bapa ampuni setiap salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Lalu bukan dengan nama lain kami bawakan doa ini, melainkan dengan nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga sambil kami memohon janji berkat-Mu. Kasih karunia berkat anugerah yang berasal dari Allah yang selalu dan senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami, kehidupan keluarga Sautero Lekatompesi, kehidupan kami semua umat Tuhan yang boleh ada hadir di saat ini, negeri dan jemaat kami, mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Jemaat GPM Latu Halad menyampaikan turut berduka cita bersama kehidupan keluarga Saul Teru dan keluarga Lekaton Pesi. Selamat sore dan shalom.